Ya, shalom semua. Mari coba kita pergi ke Mazmur pasal 86. Mazmur 86 ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat yang ke-17 ada firman yang berkata, "Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku." Sekali lagi, pemazmur berkata, "Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku." Pemazmur berkata, Daud kemudian berkata, "Lakukanlah kepadaku," ada terjemahan berkata, "the token of goodness." Bukti dari sebuah kebaikan. NET berkata soal the proof of your favor. Ada yang menerjemahkan sebagai the proof of your favor. Bukti dari perkenanan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetapi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, maka kebaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar dipercayai menjadi sebuah slogan yang kosong, tetapi kebaikan Tuhan itu perlu dinyatakan. Itu sebabnya Daud di tengah-tengah tekanan kemudian berkata, "Ya, saya percaya Tuhan baik, tetapi berikan kepadaku the proof of your favor." Bukti dari perkenananmu, the token of your goodness. Bukti dari kebaikanmu, tanda dari kebaikan Tuhan. Nah, kita akan menemukan bahwa cara Tuhan berbuat baik dalam kehidupan kita itu berbeda-beda, ada berbagai macam cara. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-16, Anda akan menemukan Daud mengatakan, "Selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan." Dia menggunakan kata selamatkanlah. Ayat berikutnya, ayat sebelumnya, maka dia berkata, ayat 16 masih, "Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu." Jadi, tanda kebaikan Tuhan bisa bermacam-macam. Satu, Tuhan memberi kekuatan. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan. "Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan." Kalau Anda lihat ayat 17 di bagian paling akhir setelah Daud berkata, lakukanlah kepadaku tanda kebaikan, Anda akan menemukan dia berkata bahwa Engkau ya Tuhan, ayat 17, telah menolong dan menghiburkan. Jadi paling tidak hanya dari Mazmur 86 ayat 16 dan 17 ada 4 sign of goodness. Ada 4 proof of favor yang coba disajikan Daud kepada kita. Ada kalanya Tuhan menyelamatkan, ada kalanya Tuhan tidak menyelamatkan tetapi memberi kekuatan, ada kalanya Tuhan menolong, tetapi ada kalanya Tuhan menghibur. Sekali lagi, ayat 16, ada kalanya Tuhan memberi kekuatan, ayat 17, ada kalanya Tuhan menyelamatkan, ayat 17 ada kalanya Tuhan menolong, dan ada kalanya Tuhan menghibur. Jadi masing-masing bagian ini is the token atau proof of favor, proof of goodness. Nah, kita kemudian bertanya, apa bedanya? Mungkin Anda bertanya, apa bedanya Tuhan menyelamatkan? Apa bedanya dengan Tuhan menolong? Apa bedanya dengan Tuhan memberi kekuatan? Apa bedanya dengan Tuhan menghiburkan? Saya beri beberapa contoh, misalnya kata menolong buat saya, kata menolong di sana berarti Tuhan turut membantu. Tuhan turut membantu. Ada saatnya kita mengalami masalah, Tuhan berkata, "Kamu kerjakan itu, selebihnya
Tuhan turut membantu. Jadi Tuhan ikut membantu. Waktu kamu menyelesaikan masalah A, waktu kamu sementara bekerja, Tuhan turut bekerja dalam pekerjaanmu. Ketika kamu punya masalah dalam rumah tangga, Anda mencoba menyelesaikan, maka Tuhan turut membantu, ikut memberi solusi, ikut berjalan bersama-sama dengan engkau. Kata turut membantu artinya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita untuk membuat kita menyelesaikan persoalan. Kata menyelamatkan buat saya sedikit berbeda. Kata menyelamatkan buat saya harus dipahami sebagai Tuhan mengeluarkan kita dari sebuah keadaan yang menghimpit, menekan kita. Menyelamatkan, ide penting dari menyelamatkan adalah kita dibawa keluar. Kita dibawa keluar dari satu keadaan yang menyesakkan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, artinya Dia membawa kita keluar dari dosa dan akibat dari dosa itu sendiri. Itu arti kata menyelamatkan buat saya. Dia membawa keluar, menolong, Dia bekerja bersama-sama dengan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Menyelamatkan artinya Dia membawa seseorang keluar dari sebuah keadaan yang menyesakkan. Bagaimana dengan menghibur? Nah, hari ini saya akan bicara soal penghiburan. Menolong, Dia membantu kita, Dia ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Menolong. Menyelamatkan, Dia membawa kita keluar dari sebuah keadaan yang terjepit, menyesakkan. Tetapi bagaimana dengan menghibur? Coba Anda pergi ke 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal 1. Hari ini saya bicara sedikit soal Tuhan yang menghibur. The sign of goodness, tanda dari sebuah kebaikan. The proof of favor, bukti dari sebuah perkenanan. Dia berkata soal menghibur. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Paulus berkata begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kalau orang tanya Allah itu siapa dalam kekristenan, maka jawaban kita bagi orang Kristen sedikit lebih mudah. Kita akan berkata bahwa Dia adalah Bapa. Nah, Allah itu adalah Bapa. Jadi waktu Yesus berkata, Bapa kami di dalam sorga, Dia mengalamatkan itu kepada Allah yang kita sembah. Nah, kata Bapa menarik sebab salah satu arti kata Bapa memang adalah sumber. Jadi ketika Paulus berkata Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang menjadi sumber. Sumber di situ juga artinya memang adalah Bapa, sumber segala penghiburan. Arti kata Bapa adalah sumber. Jadi Bapa adalah sumber penyediaan, Bapa adalah sumber pertolongan, Bapa adalah sumber kekuatan, itu sumber. Dan salah satu yang dikatakan Paulus adalah Dia menjadi sumber dari penghiburan. Dan kita akan menemukan bahwa Paulus sementara bicara cukup banyak soal penghiburan ayat-ayat tersebut. Lihat ayat 4, Paulus bicara soal penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah, Anda harus garis bawahi kata dalam. Jadi penghiburan tidak ada untuk membuat kita seperti menyelamatkan, membawa kita keluar dari sebuah keadaan yang menyesakkan. Tetapi penghiburan adalah bentuk dari kebaikan Tuhan, tanda dari kebaikan Tuhan ketika kita ada di dalam kesesakan, kita ada di dalam penderitaan. Apa maksudnya? Mari kita baca terus. Jadi Dia bukan bicara tentang membawa kita keluar dari tantangan. Dia tidak bicara tentang membawa kita keluar dari persoalan seperti menyelamatkan, seperti menolong. Tetapi Dia ada di dalam. Penghiburan itu khusus bukti dari penyertaan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah ketika kita ada di dalam penderitaan, ada dalam kesesakan.
Kemudian Paulus berkata begini, ayat 4, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi hal pertama yang kita bisa ambil dari penghiburan adalah penghiburan tidak khusus untuk membawa kita keluar, penghiburan itu khusus diberikan Tuhan di dalam penderitaan. Hal yang kedua yang kita bisa angkat dari soal penghiburan adalah penghiburan itu diberikan Tuhan supaya kita selain bisa dihiburkan, tetapi kita juga bisa kemudian menghiburkan orang lain. Mari kita terus ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Nah, Paulus kemudian merangkum ayat 6 dan dia berkata di pertengahan ayat 6 dia berkata penghiburan adalah kekuatan. Penghiburan adalah bentuk Tuhan memberi kekuatan supaya seseorang bisa dengan sabar menjalani kesengsaraan, menderita kesengsaraan seperti yang dialami oleh para nabi atau para rasul sebelum kita. Jadi tujuan dari penghiburan adalah bentuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada seseorang supaya dia mampu untuk menjalani satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Sekali lagi, penghiburan adalah satu kekuatan yang diberikan kepada Tuhan supaya kita mampu untuk menjalani satu penderitaan, satu persoalan, satu kesesakan dalam kehidupan kita. Saya beri contoh pada Anda dengan satu kisah. Satu kali mama saya cerita sama saya. Mama saya di Manado punya perkumpulan ibu-ibu gitu ya. Sejak dari muda, sejak bertobat, mama saya bertobat sungguh-sungguh. Kemudian untuk bisa mengerti tentang pertumbuhan rohani yang baik, dia karena punya banyak teman, dia mulai kumpulkan beberapa teman di dunia kerjanya dia dan buat persekutuan doa. Dan sampai hari ini mereka berjalan sedemikian rupa. Jadi sudah dari muda sama-sama sampai tua juga sama-sama. Saya berdoa VOW juga dari muda, Nita muda sampai Nita tua gitu ya. Jalani sama-sama. Ya sama dengan Bu Ani, sama dengan saya ya mungkin sama dengan Gledy, Sam ya sama-sama gitu ya. Agni sama-sama sampai tua gitu ya. Mama saya ya sama. Satu kali mereka biasa buat acara Natal. Mama saya kemudian cerita sama saya. Hari itu mama saya berkata, mama bosen Natal acara terus gitu ya. Akhirnya ngambil keputusan. Mama ini sama teman-teman kumpul uang saja, mau tolong pendeta-pendeta yang susah. Memang biasanya mereka itu jalannya kalau Natal, jalannya ke panti asuhan dan panti jompo. Dan menolong bawa barang-barang, bawa uang ke tempat itu. Tapi tahun itu dia berkata, Mama mau ke pendeta-pendeta saja tahun ini. Mau ke pendeta-pendeta, cari tahu mana ada pendeta yang susah, mau datang, bagikan seadanya. Sudah diberi pengumuman ke teman-temannya, kali ini kita tidak ke panti asuhan, hari ini kita tidak ke panti jompo seperti yang biasa kita lakukan. Kita juga nggak akan buat acara foya-foya, acara Natal mewah-mewah. Kita cuma akan kumpul uang, kumpul bahan baku, sembako, kita akan pergi cari pendeta yang susah, gereja yang susah, kita bantu gereja yang susah. Jadi untuk melakukan itu, mama saya survei dulu dong, survei.
Jadi dia mulai survei dan dia dapat info bahwa hari itu di sedikit keluar dari kota, jadi pinggiran kota Manado itu ada gereja-gereja yang di pesisir pantai sementara kesulitan. Sementara kesulitan sebab hari itu terjadi badai yang cukup besar, angin yang cukup keras, ombak yang cukup berombak, gelombang yang cukup besar, sehingga mereka yang berpenghasilan sebagai nelayan itu sudah tidak bisa melaut. Jadi mereka mengalami kesulitan. Maka mama saya pergilah survei. Pergi survei sampai bawa barang, bawa uang yang sudah disediakan, sambil jalan. Untuk pertama kali dia lihat ada satu gereja dan dia singgah di situ. Jadi tidak ada settingannya, tidak ada pemberitahuan, ya tiba-tiba datang, tiba-tiba ketok pintu gereja, cari pendetanya ada apa tidak. Kebetulan pendetanya, orang rumah berkata, orang pastori berkata, oh pendetanya lagi di atas gunung sebentar, lagi naik ke gunung. Sebab lagi ambil umbi-umbian gitu ya. Jadi sambil nunggu mereka tunggu pendetanya datang. Jadi ada satu orang diutus cepat lari, Pak Pendeta. Ada orang dari kota nyari Pak Pendeta. Mau bicara sebentar. Sang pendeta kemudian dipanggil, turunlah dia, datang ke gereja, dan kemudian bertanya pada mama saya, ada apa? Dan mama saya berkata, iya Pak, kami ini cuma cari-cari tahu aja. Siapa tahu Bapak gereja atau Bapak ada kesulitan gitu loh. Siapa tahu kan dalam pelayanan, siapa tahu kami bisa bantu sesuatu ya sesama hamba Tuhan. Kenalkan nama saya ini, saya dari gereja ini. Gimana Pak kondisi sekarang? Jadi sebenarnya pertanyaan itu hanyalah pertanyaan basa-basi kalau saya bilang. Sebab kalimat itu adalah kalimat ya cari tahu bagaimana keadaan. Pak Pendeta akan berkata, oh terima kasih kalau mau tolong kami, bla 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 bla. Kemudian ya kasih barang seadanya, kasih uang yang mungkin sudah disediakan, dan sudah. Tapi sang pendeta berkata, iya Bu, berkata, terima kasih sudah mau datang. Saya sesungguhnya keadaan jemaat lagi sukar. Dia berkata bahwa Anda tahu bahwa sebagian besar kalau tidak mau dibilang keseluruhan jemaat saya itu hidup sebagai seorang nelayan. Dan sebagai nelayan bukan nelayan kapal besar, saudara. Jadi nelayan yang kapal kecil. Yang ketika ada angin besar, ada ombak besar, mau nggak mau mereka tidak bisa melaut. Nah persoalannya angin kencang ini sudah seminggu lebih, Bu. Jadi semakin kencang angin sudah seminggu lebih juga berarti mereka tidak bisa pergi ke laut. Dan dia berkata, Anda mungkin tidak tahu, tetapi kehidupan nelayan kecil itu tidak mudah. Hasil melaut hari ini hanya cukup untuk hidup hari ini, besok kalau cukup banyak, 3 hari kalau cukup banyak. Hasil melautnya bisa 2-3 hari. Nah persoalannya adalah mereka ini sudah tidak bisa melaut selama 1 minggu. Sehingga mereka ini ada dalam kesulitan. Kami hamba Tuhan yang ada di sini juga hidup dari belas kasihan Tuhan. Kami hidup dari persembahan jemaat yang notabene, seandainya mereka pun melaut, persembahan mereka kepada gereja itu, puji Tuhan kalau bisa dapat Rp1.000 satu orang ngasih persembahan. Puji Tuhan. Kalau ada yang ngasih 2.000, 5.000 sudah paling banyak. 5.000 sudah paling top. Ada kalanya ada yang hanya bisa memberi Rp500, Rp1.000. Ya kami hidup dengan apa adanya. Ya sebab nelayan jemaat seringkali kami dikasih uang, kami dikasih ikan, kami bisa hidup dengan itu. Tapi karena jemaat sudah tidak melaut selama 1 minggu lebih, yang susah bukan cuma jemaat, yang susah juga adalah kami.
Saya ini baru dipanggil dari naik satu bukit sebab saya mau tidak mau harus naik ke bukit cari umbi-umbian, cari tumbuhan liar yang bisa dimakan, ambil itu supaya kami paling tidak bisa mengenyangkan perut. Itu yang kami lakukan. Jadi Anda jangan heran kalau pergi ke daerah pedalaman, anjing itu dikasih makan pisang. Jadi Anda jangan heran, anjing makan pisang. Sebab mau kasih nasi sudah nggak ada nasi, kasih ikan sudah nggak ada ikan, terpaksa anjing kasih makan pisang. Kalau pengen, ya orang Manado, mohon maaf orang Manado, habis anjing makan pisang, orangnya makan anjing. Mungkin kira-kira begitu. Gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi dia naik bukit untuk cari pisang, umbi-umbian, ketela, seadanya untuk bisa bawa dan bisa makan. Dan dia bilang, terima kasih kalau ibu mau menolong kami. Saya akan salurkan untuk jemaat. Mama saya karena tergerak, kemudian memberi lebih. Jadi mama saya cuma tanya itu sebenarnya untuk cek sebenarnya gereja ini butuh enggak. Nah, karena mendengar kisah itu, mama saya mengeluarkan lebih. Berasnya dikeluarkan lebih daripada yang dipikirkan semula. Minyak goreng dikeluarkan, gula juga diberikan, tepung semua, uang juga kemudian diberi. Dan waktu pendeta itu melihat minyak goreng yang dikeluarkan, beras yang dikeluarkan, gula yang dikeluarkan, dia panggil beberapa jemaat untuk ikut membantu sebab mereka akan bagikan segera. Dan waktu dia lihat itu, mama saya cerita pendeta itu menangis. Dia nangis diam-diam, kemudian mama saya tanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta menangis? Dan ini kalimat yang membuat saya tertarik untuk menggali kata menghibur. Sebab Pak Pendeta itu kemudian menurut mama saya, dia bilang begini, terima kasih saya menangis sebab saya menemukan bahwa Tuhan menghibur kami di tengah-tengah kesulitan kami. Dia berkata, saya menangis sebab saya menyadari bahwa apa yang saya terima hari ini adalah bagian dari penghiburan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami. Dan dia berkata begini, saya tahu apa yang Anda beri itu tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah kami. Kalau angin masih tetap keras, 1 minggu ke depan, apa yang Anda beri satu kali akan habis. Tetapi pemberian Anda sekalipun tidak menyelesaikan masalah kami, tetapi pemberian Anda menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan menghibur. Buat saya penghiburan adalah Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Anda butuh 10 juta, ini coba andaikan. Anda butuh 10 juta, menghibur, menolong, Tuhan kasih 10 juta. Sekali lagi ya, kalau Anda butuh 10 juta, kalau Tuhan menolong, dia memberi Anda 10 juta. Tetapi kalau Anda butuh 10 juta, menghibur adalah Tuhan memberikan Anda 2 juta, 3 juta. Dia tidak menyelesaikan semua persoalan Anda, tetapi dia ikut membantu di tengah-tengah. Dia memberikan sesuatu yang baik di tengah-tengah penderitaan supaya kita ini satu tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan melihat, Tuhan menghibur. Yang kedua, seperti yang Paulus katakan tadi, yang pertama, kita jadi tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang kedua, Paulus tadi berkata, supaya kamu sabar. Kamu memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sulit ini. Penghiburan tidak ada untuk menyelesaikan masalah, tidak ada. Penghiburan itu seperti obat penahan sakit.
Penghiburan itu seperti obat penahan sakit. Obat penahan sakit tidak menghilangkan penyakit. Enggak. Tetapi obat penahan sakit memberi kita kemampuan untuk menahan, untuk bisa menjalani rasa sakit yang sementara kita alami. Itulah penghiburan. Bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Penghiburan bahwa Tuhan masih memperhatikan kita. Waktu saya menolong orang lain, saya tidak pernah bermaksud untuk menjadi jalan keluar untuk semua masalah orang. Waktu kita membantu orang, waktu orang lagi sementara susah, Anda bantu orang yang sementara susah, Anda tidak dipanggil untuk menyelesaikan semua masalah dia. Sebab kalau kita dipanggil menyelesaikan semua masalah orang, kita mati lebih dahulu, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang punya kemampuan menyelesaikan semua masalah manusia yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi ketika kita dipanggil untuk menolong orang-orang yang susah, kita dipanggil untuk memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki kepada orang lain, itu supaya menjadi tanda bagi mereka, bahwa masih ada satu pribadi yang peduli dengan kamu. Pemberian saya ini tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu. Tetapi pemberian saya ini, pertolongan Tuhan lewat diri saya, menjadi tanda bahwa Tuhan sayang sama kamu. Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan mau menguatkan kamu. Jangan menyerah. Masih ada Tuhan yang sayang, masih ada Tuhan yang memperhatikan, masih ada Tuhan yang tahu semua kesulitanmu. Tuhan tidak menyelesaikan semua masalah kita. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu menolong namanya. Kalau Tuhan menyelesaikan semua persoalan kita, itu menolong namanya. Kalau Tuhan membawa kita keluar dari keadaan yang sulit, dari miskin menjadi orang yang diberkati kaya, itu berarti Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi kali ini saya bicara bukan Tuhan yang menolong. Kali ini saya bicara bukan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kali ini saya bicara tentang Tuhan yang menghibur. Kamu masih tetap ada dalam persoalan itu. Kamu masih tetap ada dalam masalah yang sama. Tetapi kemudian kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil. Nah, itulah penghiburan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil dalam kehidupan kita yang membuat kita tahu Tuhan masih tidak meninggalkan kita. Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan masih sayang sama kita. Itu sebabnya Mazmur 86 tadi Daud berkata, "Give me the sign of your goodness." Berikan kepadaku tanda kebaikanmu. Bahwa Tuhan masih sayang saya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan masih perhatikan kita, ke depannya kita akan menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Bahwa kalau Tuhan sudah tolong saya satu kali lewat kebaikannya yang kecil, maka satu kali Tuhan akan menyelesaikan semua masalah saya sampai selesai, sampai sempurna. Hari ini saya berdoa, biarlah penghiburan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil, Anda alami dalam kehidupan Anda. Anda alami sehingga Anda tetap mampu untuk menjalani hidup ini dan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hari ini mungkin persoalan Anda belum selesai. Tapi coba mari yuk buka mata sedikit lebar hari ini. Dan lihat apakah Tuhan masih memberi kebaikan-kebaikan yang kecil itu atau tidak. Ada kalanya kita harus seperti kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan selesai ketika semua orang makan, dia bilang sama murid-muridnya, kumpulkan sisa. Seringkali kita hanya mau makanan besar, pesta yang meriah. Tetapi kita gagal untuk melihat sisa-sisa roti yang tercecer di sana dan sini. Dan Tuhan Yesus berkata, kumpulkan sisa-sisa roti. Dan yang menarik adalah sisa sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Waktu mereka kumpulkan, aneh bin ajaib, ternyata sisa itu masih ada 12 bakul yang besar. Hari ini yuk mulai lihat kebaikan Tuhan yang kecil dan kecil. Dan kalau Anda kumpulkan semua, Anda akan lihat ini adalah pertolongan Tuhan yang besar. Kita rasa seperti Tuhan kok enggak selesaikan habis. Kok rasanya dia bantu, dia betul ini mujizat Tuhan, ya ini pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan ini tidak menyelesaikan masalah saya. Tapi kalau Anda coba pandang itu satu demi satu, Anda akan lihat bahwa kebaikan Tuhan yang kecil ini tetap dia beri. Secara konstan dia beri, terus dia beri, terus dia beri. Hanya supaya Anda tetap kuat, Anda tetap kuat, Anda tetap kuat. Anda menangis dan berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan di sorga pun sementara menangis dan berkata, anakku, tidakkah engkau sadar bahwa aku memang menolong engkau? Betul dia tidak menyelesaikannya sampai selesai. Betul dia tidak langsung memberi jumlah yang besar sehingga masalahmu langsung selesai. Tetapi dia membantu tiap langkahmu dengan kebaikan-kebaikan yang kecil. Itulah penghiburan. Sama seperti pendeta tadi ketika meneteskan air mata dan berkata, terima kasih. Sebab pertolongan yang kamu beri hari ini menunjukkan bahwa itu menjadi penghiburan Tuhan bagi kami. Penghiburan. Saya tahu beras 5 kilo ini akan habis untuk satu keluarga dalam waktu tertentu. Tetapi paling tidak, minggu depan mereka harus kerja. Minggu depan mereka harus punya penghasilan. Tapi paling tidak, Tuhan menghibur di tengah-tengah kesesakan. Penghiburan tidak membawa Anda keluar dari masalah. Tapi penghiburan membuat Anda kuat untuk sabar mengalami persoalan penderitaan. Hari ini saya berdoa sekali lagi. Penghiburan Tuhan. Penghiburan Tuhan. Itu terjadi dalam hidupmu. Kapan penyakit saya selesai Tuhan? Gak tahu. Tapi kalau hari ini Anda masih bisa bangun. Hari ini Anda masih bisa mengucap syukur. Hari ini Anda masih kuat. Itu penghiburan Tuhan. Itu penghiburan Tuhan. Masakan kita hanya mau mengucap syukur ketika semua yang kita inginkan jadi. Tetapi pertolongan-pertolongan Tuhan yang kecil kemudian kita abaikan. Walau bagaimanapun juga kata Daud, Mazmur 86, penghiburan is still the sign of goodness, the proof of favor. Penghiburan Tuhan tetap tanda sebuah kebaikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal.
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu, diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti yang biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tetapi inilah persekutuan, cawan persekutuan dengan darah Yesus yang mulia. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu Bapa dalam sorga, hamba berdoa biarlah the proof of your favor, the evidence of your goodness, bukti dari kebaikan, tanda kebaikan Tuhan, itu benar-benar menyertai kami semua. Apakah itu menolong, Tuhan yang menolong, apakah itu Tuhan yang menyelamatkan, apakah itu Tuhan yang memberkati, apakah itu Tuhan yang menguatkan, apakah itu Tuhan yang menghiburkan, tetapi biarlah ada tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hamba berdoa
Kami hidup dari perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Atas vow Tuhan, atas hidup kami pribadi, keluarga kami, semuanya kami ada dalam favor perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini, atas keluarga kita, hidup nikah kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, masa depan kita, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.